warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini insya Allah kita akan membahas tentang akhlak terpuji. Di mana akhlak terpuji itu yaitu sikap hikmah dan sikap iffah. Oke, jadi kita akan lanjut menjelaskan tentang hal tersebut. Oke. Baik, kita akan membahas tentang akhlak terpuji, yaitu akhlak terpuji hikmah dan iffah. Adapun tujuan daripada pembelajaran pada hari ini, pertama kita dapat memahami pengertian akhlak terpuji hikmah dan iffah. Yang kedua, memahami dalil tentang hikmah dan iffah. Yang ketiga, memahami bentuk-bentuk sikap hikmah dan iffah. Keempat, keutamaan sifat akhlak terpuji hikmah dan iffah. Baik, kita akan melangkah selanjutnya. Baik, kita kembali membahas tentang pengertian al-hikmah itu sendiri. Secara bahasa, al-hikmah berarti kebijaksanaan, pendapat atau pikiran yang bagus, pengetahuan, filsafat, kemudian keadilan, berbahasa, kata-kata bijak, dan Al-Quran Al-Karim. Sedangkan menurut pendapat Al-Baraghi dalam kitabnya menjelaskan al-hikmah sebagai perkataan yang tepat, lagi tegas, yang diikuti dengan dalil-dalil yang dapat mengungkapkan kebenaran dan melenyapkan keterparan. Pada dalil tentang al-hikmah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa pendapatnya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 100. Bentuk-bentuk sikap al-hikmah. Yang pertama, kita senantiasa menempatkan perkataan yang bijak. Yang kedua, mendapat atau dapat memberi nasihat pada tempatnya. Yang ketiga, dapat menempatkan mujadalah atau dialog yang baik pada tempatnya. Kita akan membahas tentang keutamaan sikap hikmah. Nah, yang pertama, memiliki rasa percaya diri yang tinggi dalam melaksanakan dan membela kebenaran ataupun keadilan. Yang kedua, menjadikan ilmu pengetahuan sebagai bekal utama yang terus dikembangkan. Yang ketiga, mampu berkomunikasi dengan orang lain dengan beragam pendekatan dan bahasa. Kita beralih kepada akhlak terpuji iffah. Secara etimologi, iffah adalah bentuk masdar dari affa ya'rifu iffah, yang berarti menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Secara istilah, al-iffah adalah menjaga diri dari segala tuduhan, fitnah, dan memelihara kehormatan, yaitu dalil tentang iffah sebagaimana dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Artinya, orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Al-Quran Surah An-Nur ayat 33. Kita akan membahas tentang bentuk-bentuk sikap iffah. Yang pertama, ketika kita senantiasa menjaga sikap tersebut, maka kita harus senantiasa menjaga kesucian panca indera. Artinya kita harus senantiasa menjaga pola pikir kita, senantiasa berpikir positif. Yang kedua, kesucian jasad. Yang ketiga, kesucian dari memakan harta orang lain. Yang keempat, kesucian lisan. Artinya segala perkataan kita harus senantiasa berhati-hati. Ya. Nah, yang terakhir tentunya kita harus mengetahui apa keutamaan sikap iffah. Nah, yang pertama, dapat menjauhkan diri dari perbuatan yang dapat merendahkan martabat diri kita. Yang kedua, memiliki keinginan yang sederhana atau qanaah untuk tunduk dengan keinginan yang baik. Ketiga, dapat menjaga kehormatan diri dalam hubungan dengan masalah nafsu. Yang ketiga, mewujudkan rasa persamaan martabat dan sederajat kemanusiaan. Baiklah, tadi sudah jelaskan tentang akhlak terpuji, di mana akhlak terpuji tersebut yaitu tentang hikmah dan iffah. Tentunya apa yang dijelaskan tadi dan apa yang dibahas tadi itu akan menjadi suatu bahan evaluasi bagi kita, dapat tegas dalam mengambil suatu keputusan, adil dalam mengambil suatu keputusan, dan menjadi manusia yang bijaksana. Sekian dari saya dari MA Dedi Kesaktian Ruslan SPDI dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.